Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurnadia dengan NIM 220512140005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul jenis-jenis memori. Nah, yang pertama adalah pengertian umum dari memori sendiri. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori, yang merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Secara umum, memori terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Yang kedua adalah memori eksternal. Memori eksternal adalah memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Yang pertama, memori internal. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Secara lebih rinci, fungsi dari memori utama adalah yang pertama, menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti pengingat sekunder. ROM atau Read Only Memory. Jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Memori ini berjenis non-volatil, artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun satu dayanya dimatikan. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi suatu program atau data. Jenis-jenis ROM yang pertama adalah PROM atau Programming Read Only Memory. Adalah ROM yang diprogram oleh pabrik, pembuatnya, dan kita tidak bisa mengubah isinya. Di samping tersebut adalah gambar dari PROM tersebut. Yang kedua adalah EEPROM atau Erasable PROM. Adalah ROM yang dapat dihapus dengan menggunakan sinar ultraviolet dan kemudian diprogram kembali. Di sampingnya adalah gambar contoh dari EEPROM. Lalu jenis ROM yang ketiga adalah EROM, Electrically Alterable ROM. ROM yang dapat diprogram oleh komputer dengan menggunakan operasi arus tinggi atau high current khusus digunakan untuk menyimpan informasi yang jarang sekali berubah. Contohnya adalah informasi konfigurasi. Nah, untuk jenis yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory. Jenis memori internal yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakin, yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Nah, RAM ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah static RAM atau SRAM. Fungsinya adalah untuk setiap word apabila telah ditulis tidak perlu lagi dialamatkan atau dimanipulasi untuk menyimpan nilainya.
Fungsi yang kedua tidak perlu penyegaran. Fungsi yang ketiga dibentuk dari flip-flop yang menggunakan arus kecil untuk memelihara logikanya. Lalu fungsi yang keempat yaitu digunakan untuk register CPU dan peralatan penyimpanan berkecepatan tinggi. Lalu fungsi yang terakhir merupakan sirkuit memori semikonduktor yang cepat dan mahal. Jenis RAM yang kedua yakni dynamic RAM atau DRAM. Fungsinya satu dibentuk dari kapasitor atau peralatan yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik dan transistor. Lalu fungsi yang kedua adalah menggunakan sirkuit pembangkit waktu siklusnya 2 kali access time atau waktu akses baca, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memanggil kembali data dari peralatan. Lalu yang ketiga adalah perlunya penyegaran. Jenis RAM yang keempat adalah EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan, sehingga kecepatan baca tulisnya pun menjadi lebih cepat. Umumnya digunakan pada PC terdahulu sebagai pengganti Fast Page Memory atau FPM RAM. EDORAM memiliki kecepatan maksimal 50 MHz. EDORAM juga harus membutuhkan L2 charge untuk membuat semuanya berjalan dengan cepat. Namun, jika user tidak memilikinya, maka EDORAM akan berjalan jauh lebih lambat. Contoh yang selanjutnya adalah FPM RAM atau Fast Page Mode RAM. Model DRAM paling lama. Masalah yang sering muncul dari FPM DRAM adalah kecepatan transfernya yang lambat, yakni maksimum 50 MHz. Lalu contoh selanjutnya adalah SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang merupakan tipe baru dari DRAM. SDRAM mulai berjalan dengan kecepatan transfer 66 MHz. Lalu contoh selanjutnya adalah DDR atau Double Data Rate SDRAM. Pada dasarnya memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat lebih cepat dari SDRAM. DDR akan beroperasi di 333 MHz dengan pengoperasian sebenarnya 166 MHz. DDR-RAM juga kompatibel dengan SDRAM secara fisik, namun menggunakan bus paralel yang sama sehingga membuat implementasi menjadi lebih mudah. Ya, di samping adalah gambar dari SDRAM dan DDR. Kemudian kita akan masuk ke memori eksternal. Nah, memori eksternal ini merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data ataupun program. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data yang bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Nah, kemudian kita akan menambahkan contoh dari memori eksternal tersebut berdasarkan beberapa karakteristik. Untuk karakteristik yang pertama, yaitu karakteristik bahan. Yang pertama adalah punch card, yang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan berbagai instruksi atau data.
Kartu ini dibaca melalui punch card reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Di samping adalah gambar dari punch card. Contoh berdasarkan karakteristik bahan yang kedua adalah magnetic disk. Magnetic disk ini merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contohnya adalah floppy dan hard disk. Di samping adalah gambar dari hard disk. Maaf, maksud saya di samping adalah gambar dari floppy, contoh dari magnetic disk sendiri. Contoh berdasarkan karakteristik bahan yang ketiga adalah optical disc. Optical disc terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Contohnya adalah CD dan DVD. Samping adalah contoh dari DVD. Kemudian contoh yang keempat adalah magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita, seperti halnya pita kaset tape recorder, seperti gambar yang ada di samping. Contoh yang kedua adalah contoh karakteristik berdasarkan akses data. Nah, berdasarkan akses data tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah DASD atau Direct Access Storage Device yang mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya adalah magnetic yang terdiri dari floppy disk, hard disk. Yang kedua adalah removable hard disk yang terdiri dari zip disk, flash disk, dan yang ketiga adalah optical disk. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya adalah ASD atau Sequential Access Storage Device yang mempunyai akses data secara tidak langsung atau berurutan, seperti contohnya adalah pita magnetik. Kemudian kita akan membahas cara kerja dari memori komputer. Pertama dilakukan adalah alamat dari setiap lokasi memori direpresentasikan dalam sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. CPU akan melacak lokasi tersebut dan melakukan tugas membaca dan menulis dari data mereka. Transistor dan kapasitor diatur dalam chip memori dalam bentuk baris dan kolom. Jenis yang paling umum dari memori komputer adalah RAM atau Random Access Memory, yang memungkinkan pengambilan dan penyimpanan data lebih cepat. Karena kecepatannya, RAM memberikan solusi yang optimal untuk menyimpan data sementara. Namun, perlu aliran listrik yang secara konstan untuk menyimpan data yang tersimpan pada chip segera hilang setelah komputer dimatikan. Lalu ketika komputer dihidupkan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM atau Read Only Memory dan controller memori memeriksa semua alat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalamnya. BIOS menyediakan informasi dasar tentang urutan baud, perangkat penyimpanan, dan komponen lainnya. Selanjutnya, operasi sistem di-load dari hard drive ke sistem RAM yang memungkinkan CPU untuk memiliki akses langsung ke sistem operasi. Setiap aplikasi dibuka pada komputer dimuat ke dalam RAM. Kinerja komputer dengan membuat transfer data lebih cepat berkat fungsi memori komputer. Atau yaitu pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor membutuhkan data yang tersimpan dalam storage
atau hard disk untuk diproses. Sementara hard disk sendiri sebagai tempat penyimpanan data tidak mampu untuk melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi yang digunakan pada prosesor dan hard disk sangatlah berbeda. Prosesor dengan teknologi digital murni, sementara hard disk menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah dan akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah. Sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjembatani keduanya, yaitu dengan menambahkan komponen RAM. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.